Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki diskusi yang selanjutnya, yakni tentang isyarat adanya kehidupan di luar bumi. Kalau di bumi, kita kan karena kita sudah membuktikan sendiri ya bahwa kita bisa hidup di bumi dengan segala macam kebutuhan kita terpenuhi di dalamnya. Nah, di sini kita akan mencari tahu apakah ada kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Nah, kalau dari segi tafsir itu dikaitkan dengan kebutuhan kita tentang bertahan hidup. Kita kan bisa bertahan hidup di bumi karena kita dikasih air oleh Allah, di bumi disediakan air, kemudian ada oksigen, ada atmosfer yang melindungi kita dari benda-benda yang ada di luar sana kan ya, dari angin matahari dan sebagainya. Kemudian ada makanan yang tersedia dan lain sebagainya sehingga kita bisa hidup di bumi. Nah, pertama tentang air. Tentang air ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kalian sambil cari di Al-Quran ya agar tahu apabila ada kesalahan, apabila saya salah baca atau bagaimana ya. Anbiya ayat 30. Sebentar. Kalau saya kutip di situ, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, ya. Kutipan dari ayat 30 dari surat Al-Anbiya. Jadi jelas bahwa Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Kemudian yang kedua, unsur agar kita bisa hidup, agar kita bisa bertahan hidup, agar makhluk hidup bisa bertahan, khususnya manusia ya. Oksigen misalkan. Yang kedua, oksigen ini secara tersirat disebutkan oleh Allah pada Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ayat 125 itu saya bacakan artinya aja ya. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendaki menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, ini tuh maksudnya ini kan hubungannya dengan sesak ya di dada. Nah, itu kan hubungannya dengan pernapasan kita. Seakan-akan mendaki ke langit. Nah, seperti kita tahu, ketersediaan oksigen di muka bumi itu kan karena berkat adanya pepohonan, ya. Pepohonan itu kan menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen kalau pagi hari. Nah, kalau semakin kita naik ke atas, maksudnya semakin ketinggian permukaan tanah misalkan semakin naik ke atas, itu kan semakin sedikit sehingga semakin sesak. Misalkan kita naik pesawat misalkan, kalau tanpa perlindungan maka akan sesak karena ketersediaan oksigen menipis. Gambarannya yang lain juga misalkan para astronot terbang ke luar angkasa sana, semakin menjauh dari permukaan bumi, semakin jauh dari sumber oksigen, ketersediaannya juga terbatas, bahkan mungkin tidak ada, sehingga mereka perlu perlindungan agar tidak merasa sesak dan kehabisan oksigen dan mati. Karena memang manusia butuh oksigen untuk bertahan hidup. Nah, ini tersirat pada Quran Surat Al-An'am ayat 125. Nah, tetapi
dari dua hal yang saya kemukakan ini tadi tentang air dan oksigen ini tadi, kan nanti seolah-olah apabila di luar bumi, ya, maka tidak akan ada kehidupan sama sekali, karena kan tadi kan kita mikirnya kalau oksigennya menipis maka kita tidak bisa bertahan hidup kecuali menggunakan alat-alat bantu, ya, agar kita tidak sesak dan lain sebagainya. Nah, ternyata tidak semua analisis yang didasarkan oleh fakta ilmiah ini benar adanya. Nah, Allah sendiri mengisyaratkan bahwa di luar bumi itu terdapat kehidupan dari makhluk yang telah diciptakan. Jadi beberapa ayat berikut ini mungkin bisa dijadikan landasan bahwa di luar bumi itu terdapat kehidupan. Yang pertama adalah Quran surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Nah, kalau dari ayat ini, Asy-Syura ayat 29 ini, lafaz yang digarisbawahi adalah dabbah. Saya bacakan tafsir dari lafaz ini, ya. Kata dabbah berasal dari kata kerja, dabbah ya tibu, yang artinya berjalan secara pelan, merangkak, melata. Dabbah secara umum digunakan untuk menyebut hewan sejenis serangga. Nah, nanti ini dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain untuk pembahasan lebih detailnya. Nah, kalau kita kembali ke Quran surat Asy-Syura ayat 29 tadi, itu kan disebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi. Kalau kita kembali lagi ke pengertian langit dan bumi yang sudah kita bahas di semester lalu, pengertian langit dan bumi itu kan tidak hanya sebatas bumi yang kita tinggali ini dan langit yang kita lihat ini, tapi kan juga termasuk juga di luar angkasa sana, seluruh jagat raya ini, termasuk galaksi-galaksi lain yang berada di luar galaksi Bima Sakti. Ada super galaksi dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sekali langit itu, ya. Maka secara tersirat tadi Allah menegaskan bahwa kehidupan atau makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya tidak hanya sebatas yang ada di bumi, tapi juga di mungkin tempat-tempat lain di planet-planet sana yang kita belum ketahui. Itu, ya. Itu adalah isyarat yang ada pada Quran surat Asy-Syura ayat 29. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ini salah satunya adalah An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batnih wa minhum may yamshi ala rijlayn wa minhum may yamshi ala arba' yakhluqullaha ma yasha innallaha ala kulli syai'in. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini Allah menyebutkan bahwa semua jenis hewan itu berasal dari air. Semua hewan berasal dari air. Jadi, kalau yang tadi saya sebutkan bahwa makhluk hidup memerlukan air. Nah, ternyata Allah menyebutkan juga bahwa tidak hanya membutuhkan air, ternyata semua jenis hewan itu berasal dari air. Nah, kalau yang pada Quran Surat An-Nur ayat 45 ini, kalau kita lihat tekstual ayatnya, di situ kan pakai kata ganti man atau siapa. Faminhum mayyamshi, faminhum mayyamshi ala batni, faminhum mayyamshi ala rijlain, faminhum mayyamshi ala arba. Jadi pakai kata ganti man di situ. Nah, ini mengisyaratkan bahwa makhluk tersebut sejenis manusia karena disebut dengan kata ganti man. Tapi pastinya bukan jin atau malaikat karena ada bayang-bayangnya. Nah, tentang bayang-bayang ini disebutkan pada Quran Surat An-Nur ayat 41. Kalau di Quran Surat An-Nur ayat 41, itu disebutkan alam taro anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wa tayru sawfat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah mengetahui apa yang mereka. Oh maaf, saya tadi ngomongin tentang bayang-bayang ya. Bayang-bayang harusnya yang di Ar-Ra'd ayat 15. Ini saya bacakan ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asyad. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Jadi yang pertama tadi adalah penjelasan dari Quran Surat Asy-Syura ayat 29, itu tadi kan tentang makhluk yang melata tadi ya, makhluk yang apa? Yang berjalan secara pelan, merantak, merayap atau melata. Dabat tadi. Nah, penjelasannya didukung oleh beberapa ayat berikut ini. Ini yang pertama adalah An-Nur. Yang pertama tadi An-Nur itu tentang bahwa makhluk tersebut mempunyai apa? Makhluk tersebut serupa manusia karena menggunakan kata ganti man gitu tadi. Kemudian yang kedua adalah An-Nur ayat 41 bahwa makhluk tersebut juga bertasbih ya. Tadi kan yusabbihu lahu man juga di situ kan. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Gitu kan ya. Sama-sama pakai man. Yang di An-Nur ayat 45 dan 41 itu sama-sama pakai man. Ya. Kemudian yang 41 itu menjelaskan bahwa apa yang ada makhluk yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih. Kalau kita lihat terjemahannya itu diartikan pakai apa, tapi kan secara tekstual dia pakai man. Ya, pakai man di situ sama. Nah, 41 sama 15 ini berkaitan dengan peribadatan tadi. Yang 41 itu kan tentang tasbihnya, bertasbih ya. Nah, yang 15 itu bersujud kepada Allah baik di langit maupun yang di bumi. Lagi-lagi di Ar-Ra'd itu juga pakai kata ganti man. Ya. Jadi makhluk-makhluk itu tadi semuanya. Nah, kalau
yang berhubungan dengan bayang-bayang yang tadi saya sebutkan itu di Ar-Ra'd ayat 15. Jadi kalau saya ulangi lagi ya tadi, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Nah, dari 3 ayat ini tadi, kesimpulan sementaranya kita tahunya makhluknya tadi punya bayang-bayang dan juga bertasbih dan bersujud kepada Allah, sama seperti kita gitu ya. Kemudian sebentar, ini ada ayat yang lain yang mendukung tentang isyarat adanya kehidupan di luar bumi. Itu adalah Fusilat, Quran surat Fusilat ayat 59. Kalian bisa cari ayatnya di Quran ya, sambil sama-sama kita baca, barangkali saya ada yang perlu dikoreksi. Ayat yang keempat ini ya, Quran surat Fusilat ayat 53 ini berhubungan dengan kalau misalkan ya memang benar adanya isyarat kehidupan di luar bumi itu tadi, makhluk hidup yang ada di luar bumi tadi, apakah kita mungkin bisa bertemu atau melihat makhluk tersebut, ciptaan Tuhan yang ada di luar bumi tersebut? Nah, ini dijawab pada surat Fusilat ayat 59. Kalau kita baca bunyinya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, kata yang menjadi kunci pada surat Fusilat ayat 53 ini yang kaitannya dengan pertanyaan yang muncul tadi, apakah kita bisa melihat atau bertemu atau menyaksikan makhluk yang tadi yang kemungkinan ada di luar bumi itu tadi. Nah, kata kuncinya adalah pada al-afaq. Al-afaq yang merupakan bentuk jamak dari ufuk. Nah, kalau secara makna ufuk ini ada beberapa pengertian. Nah, kalau saya baca di buku tafsirnya ini ada 5. Yang pertama adalah dapat diartikan sebagai seluruh alam raya. Yang kedua adalah semua peristiwa yang terjadi dengan takdir Tuhan. Yang ketiga adalah penjagaan pada semua planet yang bergerak pada orbit dengan stabil. Yang keempat, semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang kelima, jejak sejarah para pengingkar agama pada masa lalu. Tapi kalau kita lihat konteksnya di ayat ini, yang paling sesuai adalah yang pertama, yaitu seluruh alam raya. Jadi pengertiannya berarti bukti-bukti kekuasaan Tuhan yang terdapat di seluruh penjuru alam raya akan ditampakkan pada makhluknya termasuk manusia. Jadi termasuk yang tadi, bukti bahwa Allah mengisyaratkan ada makhluk yang ada di luar bumi, ada kehidupan di luar bumi nantinya akan ditampakkan oleh Allah, gitu ya. Nah, dari pembahasan kita yang ini, yang dari segi kajian tafsirnya, kita bisa meyakini bahwa
kita bisa meyakini bahwa di luar bumi terdapat kehidupan, gitu ya. Meskipun kehidupannya seperti apa, kita masih perlu menggalinya lebih jauh, ya. Kita masih perlu ilmu untuk menggalinya lebih jauh. Kita belum bisa menyimpulkan seperti apa makhluk tersebut, seperti apa kehidupannya, tetapi kita bisa menyatakan dengan yakin bahwa memang Allah mengisyaratkan bahwa ada kehidupan di luar bumi. Itu adalah pembahasan kita dari segi tafsirnya. Nah, sekarang kita akan memasuki dari segi kajian astronomisnya. Mula-mula saya ingin membahas tentang hal ini. Ini saya ambil dari surat kabar The Guardian. Ini surat kabar yang ada di Inggris kalau nggak salah. Itu surat kabar ini termasuk surat kabar yang yang bukan sembarang surat kabar, yang termasuk surat kabar yang bagus di dunia. Nah, pada suatu hari menampilkan foto penampakan adanya piring terbang atau yang kita kenal sebagai UFO, unidentified flying object, ya, UFO. Nah, masalahnya apakah dengan dimuatnya foto ini, penampakan ini, bisa kita anggap sebagai fakta bahwa kehidupan di luar bumi atau makhluk hidup di luar bumi itu gambarannya seperti ini, menaiki piring terbang dan melewati suatu gurun entah di mana ini. Kan kita nggak bisa menganggap bahwa ini fakta, karena tentu saja apa yang ditangkap oleh media, tentu saja kita kadang perlu filter, kita perlu membedakan yang mana yang benar-benar benar atau yang hanya sekedar hoax, ya, karena sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan di luar sana memang masih banyak tanda tanyanya, masih kita gali terus, sehingga saya tidak akan mengambil dari surat kabar karena ini seperti contohnya, ya, menurut berita ini ada UFO tertangkap oleh kamera seperti ini gambarnya, padahal kalau kita lihat lebih jeli ternyata itu hanya sebuah lampu jalan. Nah, apakah gambar yang tadi yang ditampilkan oleh The Guardian itu hoax atau bagaimana, saya kurang tahu, dan jelas saya tidak akan meyakini hal tersebut sebagai fakta, gitu ya. Lalu misalkan ini adalah gambar alien atau makhluk luar angkasa yang sering digambarkan oleh film-film Hollywood, gitu ya, film-film yang ada di barat sana, digambarkan seperti ini, sebagai makhluk yang matanya lebar, kemudian kepalanya besar dan lain sebagainya. Penampakannya secara umum digambarkan seperti ini. Nah, pernah juga di suatu media itu disebutkan bahwa di Siberia, di Siberia sana ditemukan sesosok, entahlah apa ini, ya, pokoknya ditemukan sesuatu yang diklaim sebagai makhluk luar angkasa di tumpukan salju, kemudian heboh dan sebagainya. Padahal saya rasa mungkin itu bukan fakta untuk dipercaya, ya, tapi itulah gambaran secara umum yang diberikan oleh sebagian orang di luar sana tentang makhluk hidup dari luar angkasa. Kalau film yang lain misalkan ada yang seperti ini alien juga digambarkan seperti ini, atau ada yang seperti ini E.T.
film ekstraterestrial. Ini juga tentang makhluk hidup di luar bumi yang datang ke bumi. Kalau ini lain lagi, ini kalau menurut orang Korea makhluk hidup di luar angkasa atau alien itu bentuknya seperti ini, seperti orang biasa aja. Ini juga dari film Korea. Film-film yang lain mungkin punya penafsiran atau gambaran tentang makhluk hidup di luar angkasa atau alien yang lain-lain, karena memang itu kan fiksi ya, dicampur-campur dengan imajinasi mereka dan lain sebagainya, sehingga ditampilkan sesuatu yang mungkin asing, mungkin tidak sama penampakannya dengan manusia, gitu kan ya. Nah, sekarang saya ingin membahas kajian astronomisnya ini bukan dari surat kabar, bukan dari film, tapi dari segi astronomis. Nah, kalau secara sains ya, ada proyek yang namanya SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi proyek ini tuh yang mendasari cabang ilmu yang namanya bioastronomi, yakni gabungan antara biologi dan astronomi. Jadi tidak hanya ilmu tentang benda-benda langit, tapi juga digabungkan dengan biologi, kehidupan di luar angkasa sana. Nah, proyek apa saja sih yang sudah dilakukan? Ini contohnya ya, misalkan beberapa pesawat atau kita mungkin nyebutnya, ada yang nyebutnya roket ya, yang sudah diluncurkan mulai tahun 1960. Ada Apollo, ada Viking, ada Venera. Kalau Apollo ini diluncurkan ke bulan, kalau Viking itu diluncurkan ke Mars, kalau Venera itu diluncurkan ke Venus. Masing-masing punya misi untuk meneliti apakah di luar sana ada kehidupan atau tidak. Salah satunya seperti itu ya. Salah satunya yang diteliti adalah itu. Nah, ternyata dari pesawat yang tadi diluncurkan, kemudian diambil sampel yang ada di bulan, Mars, dan Venera oleh pesawat Venera itu tadi, ditemukan bahwa ada 3 unsur ini, air, sumber panas, dan unsur organik. Ada 3 unsur yang mendukung adanya kehidupan itu pada sampel tanahnya. Ada sampel tanahnya. Ini misalkan ya, ini adalah permukaan Mars. Kalau dari permukaan Mars ini terlihat ada bekas kanal, seperti endapan yang dibawa oleh air pada kanal-kanal. Jadi kayak aliran air seperti itu ya, bekas aliran air. Nah, di Mars sendiri itu di hasil penelitiannya itu diduga di sana juga ada kemungkinan adanya kehidupan. Yang pertama adalah karena di sana ada kanal air ini tadi, ada bekas air ini tadi. Nah, ada air itu diduga ada kehidupan. Kemudian ini ada batuan yang juga berasal dari Mars. Ini namanya ALH berapa ini ya? Sebentar, tutupkan. ALH 84001 ya. Ini adalah nama batuannya. Nah, diduga batuan ini itu bukan berasal dari reaksi kimia, tetapi bukan dari reaksi kimia alami, tetapi reaksi kimia yang melibatkan makhluk hidup. Jadi karena setelah diteliti
karena setelah diteliti itu di dalamnya mengandung tabung-tabung renik. Ini diduga mikrofosil. Jadi kalau di bumi itu seperti nanobakteri. Nanobakteri itu berarti bakteri yang sangat kecil. Bakteri sudah kecil, nanobakteri lebih kecil lagi. Jadi diduga ada kehidupan di Mars. Nah, Mars ini diduga miliaran tahun yang lalu, sekitar 3-4 miliar tahun yang lalu, itu tidak seperti kondisinya sekarang. Diduga dulu itu masih airnya tuh belum kering dan belum dingin seperti sekarang. Tapi gara-gara atmosfernya itu kena tumbukan meteor, sehingga airnya hilang, air cairnya tuh menghilang karena permukaannya sangat dingin, tekanan udaranya juga rendah sekali, sehingga beberapa spekulasi muncul dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah kehidupan pernah ada dulunya di Mars ketika kondisinya masih cukup hangat dan berair, maksudnya airnya masih cair gitu ya. Ini berarti sebelum rusaknya atmosfer itu tadi. Tetapi gara-gara atmosfernya rusak, maka kehidupannya punah karena lingkungannya sudah berubah. Itu adalah dugaan yang pertama. Jadi awalnya ada kehidupan saat kondisi masih memungkinkan, tapi gara-gara atmosfernya rusak itu tadi, maka kehidupannya punah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kondisinya berubah, itu tidak semuanya punah, tetapi masih ada kehidupan di beberapa daerah yang masih memungkinkan ada kehidupan yang masih hangat dan basah, seperti di bawah tanah atau di dekat gunung berapi yang masih muda. Itu adalah teori yang kedua. Yang ketiga adalah bisa jadi sejak dulu itu Mars memang kering dan dingin, tetapi kehidupan ada di daerah-daerah yang basah dan hangat yang mungkin masih bertahan sampai sekarang. Jadi teorinya ada 3 itu di Mars. Yang pertama, saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah ketika kondisi masih hangat dan berair, ketika atmosfer masih bagus, ketika belum terjadi perubahan lingkungan, masih ada kehidupan. Tetapi ketika atmosfernya rusak, kondisi lingkungan berubah, semuanya punah. Yang kedua adalah ketika lingkungan berubah, tidak semuanya punah, tetapi masih ada kehidupan di tempat-tempat yang tertentu. Yang ketiga adalah memang dari dulu seperti itu kondisinya, tetapi ada kehidupan di tempat-tempat tertentu saja dan masih bertahan sampai sekarang. Itu adalah hasil dari penelitian yang ada di Mars sana. Sekarang kita lanjut ke planet yang lain. Kalau yang tadi adalah Mars, yang ini adalah planet Jupiter. Tetapi yang diduga ada kehidupan itu bukan di planet Jupiternya, tetapi di satelit dari planet Jupiter. Jadi bulannya planet Jupiter inilah yang disinyalir atau diduga ada kehidupan di dalamnya karena ada unsur-unsur yang mendukung bagi kehidupan. Planet Jupiter ini punya satelit namanya Europa. Nah, kalau di zoom, kalau penampakan ini diperjelas ya, didekati, itu akan tampak seperti ini. Nah, ini adalah lapisan es yang ada di permukaan Europa. Nah, kalau ada es itu kan air ya, es itu kan air yang membeku. Ada air di situ, maka diduga ada kemungkinan kehidupan yang ada di sana.
kalau kita dekati lebih dekat lagi permukaan Europa tadi, itu adalah seperti ini. Itu tadi kan ada kayak goresan-goresan ya. Ternyata goresan-goresan itu adalah celah-celah dari permukaan Europa yang di bawahnya ada samudra di situ, ada laut di situ, ada lautan di situ. Nah, di bawah laut itu ada gunung berapi, Nah, karena ada air, ada sumber panas, maka di sini ada kemungkinan daya dukung hidup di situ. Maka diduga di situ ada kehidupan. Yang lain lagi misalkan kalau yang tadi adalah Europa, satelit dari planet Jupiter. Kalau yang ini adalah Titan. Titan ini adalah satelit dari planet Saturnus. Kalau tadi satelit dari planet Jupiter, yang ini adalah satelit dari planet Saturnus. Penampakannya seperti, nah ini adalah beberapa citra atau hasil tangkapan dari proyek itu tadi ya, SETI itu tadi. Ini kalau digali lebih lanjut, Titan ini ternyata mempunyai atmosfer. Kalau punya atmosfer itu diduga bisa memiliki daya dukung kehidupan. Tetapi tekanan udaranya itu 1,6 kali tekanan di bumi. Jadi lebih tinggi daripada di bumi. Nah, kenapa sih kok di Titan ini diduga ada kehidupan di situ? Karena setelah diteliti, ternyata di sana ditemukan adanya molekul hidrogen cyanida atau HCN yang merupakan, jadi HCN ini merupakan penyusun DNA atau komponen pembentuk DNA. Nah, seperti kita ketahui, DNA itu kan hubungannya sangat erat dengan adanya kehidupan. DNA itu kan apa yang dimiliki oleh makhluk hidup kan ya, seperti manusia itu kan punya DNA. Hewan, kemudian tumbuhan juga punya DNA. Jadi DNA ini penyusun dari makhluk hidup itu tadi, bahan genetik mendasar yang mengontrol dari sifat-sifat makhluk hidup kan ya, itu semuanya tergambar pada DNA. Nah, kalau itu dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, kalau di bumi ya, maka itu adalah sebuah isyarat atau gambaran bahwa jangan-jangan di Titan ini juga ada makhluk hidup, entah seperti apa itu, yang hidup di sana, karena itu tadi ada penyusun dari DNA, sedangkan DNA adalah penyusun dari makhluk hidup. Gitu. Nah, masalahnya di Titan ini suhunya sangat dingin, yaitu minus 180 derajat Celcius, jadi sangat dingin. Nah, ini karena sangat dinginnya ini, keadaan seperti ini dengan senyawa organiknya yang stabil, mungkin bisa menggambarkan keadaan bumi beberapa miliar tahun yang lalu pada awal munculnya kehidupan di bumi. Jadi Titan ini seperti menggambarkan keadaan bumi miliaran tahun yang lalu, di mana penyusunnya gambarannya seperti itu. Ini masih di Titan. Di Titan itu tidak hanya ada itu tadi ya, apa tadi? Oh, ini loh. Di Titan ini kalau didekati gambarannya, kalau di zoom lagi di situ tuh ada hydrocarbon lakes atau danau-danau di situ.
gambarnya seperti itu. Kalau kita zoom lagi, ini kutub utaranya si Titan. Di situ ada banyak sekali air di situ. Ada juga river networks atau jaringan sungainya. Nah, ini adalah hasil citra dari tahun 2007, 2013, 2014, 2015. Ini dokumentasi yang bisa saya dapatkan terakhir di 2015 itu menunjukkan bahwa adanya dinamika dari sungainya itu akan berubah ya, hasil citranya akan berubah. Ini berarti ada river networks di situ. Ini juga masih dari citranya Titan. Ada cryovolcano, itu gunung berapi beku. Ada juga Dunefield, ada juga pegunungan. Ini juga pegunungan. Jadi kondisi dari Titan, kondisi lingkungan dari Titan ini mirip dengan bumi beberapa miliar tahun yang lalu. Nah, ini adalah gambaran dari SETI project itu tadi. Seperti ini. Nah, ini adalah sinyal-sinyal yang dikirimkan untuk mengetahui apakah bisa ditangkap oleh apa namanya, hubungannya dengan komunikasi tadi. Karena kan apa yang ada di bumi ini, kita ingin menjangkau yang ada di sana melalui gelombang-gelombang radio yang dikirimkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan isyarat adanya makhluk hidup di luar bumi. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Utamanya tentu saja Al-Quran, tafsir ilmi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan apa yang dibahas dalam tafsir ilmi. Kemudian gambar-gambar yang saya tampilkan tadi saya ambil dari berbagai sumber ya, tentu saja melalui Google. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalamnya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, kalian bisa ingatkan saya, bisa melalui chat grup atau di kolom komentar. Kemudian untuk minggu depan kita insya Allah ada take home quiz, kalian bisa kerjakan itu. Kemudian untuk UAS ya, nanti kalian akan melakukan presentasi yang sebelumnya kalian tulis dulu di makalah ya. Kemudian untuk teknisnya seperti biasa nanti kalian upload saja ke YouTube, nanti linknya kirimkan ke saya. Kemudian untuk timnya, kalian bentuk tim yang terdiri dari 2 atau 3 mahasiswa, terserah kalian. Nanti kirimkan ke saya daftar kelompoknya siapa, kelompoknya berapa yang dihasilkan, nanti bisa dituliskan ya, mungkin perwakilan aja, ketua kelasnya atau siapa. Nanti bisa didiskusikan ingin membahas apa dan lain sebagainya. Yang penting tidak sama ya antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.